Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brita Pangestu dengan NIM 12022201019 dari kelas RC. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Presentasi ini terdiri atas pengertian teori Keynesian, sejarah dan perkembangan teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, pembangunan dan kebijakan, serta studi kasus berupa pertumbuhan kawasan wisata Taman Nasional Gunung Bromo. Teori Keynesian dikembangkan oleh John Maynard Keynes, eh, yaitu merupakan pendekatan yang berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Selanjutnya, dalam sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya, ekonom Keynesian berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar seringkali mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi. Ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi, dan hal ini dapat dikurangi dengan melakukan suatu respon intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi. Tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Dalam teori ini, terdapat beberapa pendekatan teoritis antara lain rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi permintaan, dukungan sisi suplai untuk industri utama, serta industri pendukungnya yang berupa industri non-basis. Selanjutnya terdapat beberapa ideologi politik antara lain intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, serta solidaritas teritorial nasional. Selanjutnya terdapat pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama yaitu teori basis ekspor. Teori ini menekankan pada sisi permintaan, yang artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang jual di luar wilayah atau luar negeri. Semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang dan jasa yang banyak diminta oleh wilayah lain, maka wilayah tersebut akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Yang kedua yaitu teori sirkuler dan kausal kumulatif. Terdapat dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama yaitu teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi saja. Selanjutnya, ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pada teori ini, eh, terdapat kualitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal, atau yang sering disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan kelatar belakangan secara historis ini dikaitkan dengan 6 faktor utama. Faktor-faktor ini termasuk pendidikan, pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya, pada teori ini terdapat bagaimana permintaan itu adalah inti dari masalah dan bahwa hal tersebut saling bergantung dengan penawaran.
di mana permintaan dan penawaran itu saling bergantung secara sistem dan bukan analisis supply demand biasa atau bukan analisis ortodoksi independen dan dependen biasa. Selanjutnya terdapat teori kutub pertumbuhan. Jadi, pusat atau kutub pertumbuhan itu bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Dalam teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutup di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan keterbelakang maupun ke depan. Selanjutnya terdapat beberapa penyebab kesenjangan wilayah, antara lain yaitu adanya deregulasi atau liberalisasi pasar. Kedua, terdapat lemahnya ekonomi secara struktural. Ketiga, rendahnya investasi. Keempat, terjadinya pengurangan modal menuju wilayah yang lebih maju. Selanjutnya, terdapat partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya adalah definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Jadi, pembangunan wilayah adalah suatu upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan dari mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Terdapat beberapa pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, antara lain yang pertama kebijakan proaktif di tingkat wilayah yang berfokus untuk mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Yang kedua, terdapat investasi publik pada infrastruktur. Investasi ini berprinsip dalam makroekonomi yang bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, terdapat beberapa kebijakan pembangunan wilayah, antara lain dengan adanya bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Selanjutnya, desentralisasi kewenangan dalam menggenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Selanjutnya terdapat pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, dan perencanaan spasial. Yang selanjutnya lagi terdapat nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan industri yang berorientasi pada ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia di wilayah yang tertinggal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam studi kasus berupa pertumbuhan kawasan wisata Taman Nasional Gunung Bromo. Wisata Taman Nasional Gunung Bromo ini memiliki potensi yang dapat memberikan dampak cukup besar bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi karena tingginya jumlah wisatawan yang datang dapat memanfaatkan keadaan tersebut. Namun, apakah kawasan wisata Taman Nasional Gunung Bromo telah mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat sekitar? Dari tabel tersebut dapat dilihat berupa dampak ekonomi langsung wisata Taman Nasional Gunung Bromo tahun 2010. Dari tabel tersebut dapat dilihat dampak ekonomi langsung dari unit-unit usaha yang ada pada kawasan wisata ini. Dapat dilihat bahwa total dampak ekonomi langsung dari kawasan wisata Gunung Bromo sebesar 9 miliar rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya, dapat terlihat pada tabel berupa dampak ekonomi tidak langsung wisata Taman Nasional Gunung Bromo pada tahun 2019 yang dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada di sana. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa, eee,
Kawasan wisata Gunung Bromo telah memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Dari kedua tabel sebelumnya, selanjutnya terdapat dampak ekonomi lanjutan wisata Taman Nasional Gunung Bromo pada tahun 2019. Dapat dilihat dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai dampak ekonomi lanjutan di kawasan Gunung Bromo sebesar Rp789 juta pada tahun 2019. Setelah diperhitungkan, kegiatan wisata yang ada di Taman Nasional Gunung Bromo telah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar, di mana nilai multiplier efek yang dihasilkan adalah sebesar 2,56 nilai rasio income multiplier type 1 sebesar 1,50, nilai rasio income multiplier tipe 2 adalah 1,9. Selanjutnya, dampak ekonomi ini terjadi karena adanya perputaran uang antara unit usaha dan tenaga kerja. Sehingga semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Taman Nasional Gunung Bromo akan memberikan dampak berupa pendapatan yang lebih banyak terhadap unit usaha. Sehingga dengan demikian, wisata Taman Nasional Gunung Bromo telah mampu memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar, maka juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Probolinggo. Sekian terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.